Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan. Saya akan mempresentasikan UAS keamanan komputer tentang mengamankan server web dan sistem informasi. Baik, apa itu web server? Web server merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan dan mempublikasikan segala informasi yang ditampilkan dalam dokumen www yang dapat diakses oleh pengguna internet melalui web browser. Fungsi web server yaitu menerima permintaan dari klien, mengirim kembali file yang diminta oleh klien tersebut melalui protokol tertentu, biasanya seperti komponen dari halaman web seperti gambar, teks, audio, dan dokumen. Terus selanjutnya ini ada diagram cara kerja web server. Di sini ada klien browser meminta data web page, dan sini request berarti permintaan server mencari data yang diminta. Lalu jika data diminta ada, maka browser menampilkan web page-nya. Jika data tidak ada, maka pesan akan error 104 not found. Selanjutnya adalah aspek keamanan server. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. B. Integrity atau integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak berubah tanpa ada izin pihak yang berwenang atau authorize. Menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode proses untuk menjamin aspek integritas ini. C. Availability atau ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. Selanjutnya adalah ancaman keamanan, khususnya untuk web server. Mengeksploitasi bug dalam perangkat lunak web server. Entitas berbahaya yang mungkin mengeksploitasi bug dalam perangkat lunak web server yang mendasari sistem operasi atau konten aktif untuk mendapatkan akses tidak sah ke web server. Contoh dari akses yang tidak sah termasuk mendapatkan akses ke file atau folder yang tidak seharusnya dapat diakses. 2. Serangan DOS atau Denial of Service. Serangan DOS yang diarahkan ke web server atau ke infrastruktur jaringan pendukung menolak dan menghalangi pengguna yang sebenarnya untuk menggunakan layanan tersebut. Lalu selanjutnya adalah informasi server dimodifikasi dan dibaca tanpa izin. Informasi yang penting di dalam web server mungkin dibaca atau dimodifikasi tanpa izin. Selanjutnya adalah penyadapan informasi di web server. Informasi sensitif dikirim dan enkripsi dari web server sangat rentan untuk disadap. Terus informasi web server dapat diubah juga untuk tujuan yang berbahaya. Device situs web adalah ancaman yang sering dilaporkan. Terus server dapat digunakan sebagai titik distribusi alat untuk menyerang pornografi atau menyalin material secara ilegal. Cara pengamanan. Dibutuhkan sistem keamanan publik web server. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan web server. Yang paling penting dari penyelenggaraan keamanan web server adalah perencanaan yang hati-hati terlebih dahulu untuk instalasi
Untuk instalasi, konfigurasi, dan persiapan perencanaan yang hati-hati akan memastikan bahwa web server seaman mungkin. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan web antara lain: pemenuhan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang sistem keamanan dan administrasi web server. Selanjutnya adalah perencanaan web server yang harus memenuhi berbagai aspek seperti biaya yang ditimbulkan dan infrastruktur. Lalu pemilihan platform web server yang tepat. Selanjutnya yaitu mengamankan sistem operasi web server. Melindungi web server dari serangan membutuhkan hardening OS atau sistem operasi yang diperkuat, yang mendasarinya aplikasi web server dan jaringan untuk mencegah entitas berbahaya dari serangan langsung ke web server. Langkah pertama dalam mengamankan web server adalah dengan hardening OS, yang mendasarinya. Aspek utama dalam mengamankan sistem operasi web ini diantaranya meliputi instalasi dan konfigurasi sistem operasi. B. Pengujian keamanan sistem operasi tersebut. C. Mengamankan web server. Setelah OS terinstal dan aman, dapat dimulai melakukan instalasi perangkat lunak web server. Konten web server merupakan bagian dari isi informasi yang ditampilkan dalam halaman browser web. Konten web tersebut merupakan bagian yang penting untuk diamankan. Kerentanan keamanan web server dapat melalui konten web. Untuk mengamankan konten web tersebut dengan aspek utama yang harus diperhatikan diantaranya: bagaimana cara mengatasi serangan langsung pada konten, lalu mengamankan konten aktif dengan teknologi generasi konten, lalu selanjutnya menggunakan otentitas teknologi enkripsi. Autentifikasi dan teknologi enkripsi sangat diperlukan sekali. Hal ini diterapkan untuk melakukan pengamanan pengiriman dan penerimaan data informasi yang termasuk dalam kategori informasi paling penting dan rahasia. Di antaranya adalah SSL, Secure Socket Layer, adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien. Biasanya dikenal dengan server web, website, dan browser, atau email server dan email klien, misalnya Outlook. Teknologi keamanan ini memungkinkan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, dan kredensial login terkirim dengan aman. Biasanya data yang dikirim di antara browser dan server web dalam bentuk teks rentan terhadap penyadapan. Jika penyerangan dapat mencegat semua data yang dikirim antara browser dan web server, penyerang bisa melihat dan menggunakan informasi tersebut. Lalu ada TLS, kependekan dari Transport Layer Security, dan pendahuluan dan penerus dari SSL adalah protokol untuk kriptografi untuk menyediakan komunikasi internet yang aman melalui internet. TLS dan SSL menggunakan sertifikat X509 dalam menyelenggarakan enkripsinya. Enkripsi yang menggunakan enkripsi asimetris, suatu enkripsi yang menggunakan private key dan public key. Karena menggunakan X509, TLS menggunakan sertifikat authority yang memastikan enkripsi yang digunakan menggunakan public key infrastruktur dapat berlangsung dengan aman. Lalu selanjutnya adalah menerapkan keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan web server tidak hanya meliputi aspek logik saja, tetapi juga meliputi aspek fisik, di mana aspek fisik ini memiliki peran yang sangat penting. Aspek fisik ini meliputi kondisi fisik infrastruktur, jaringan, penempatan web server, serta menjauhkan dari masa pencurian data atau bahkan pencurian infrastruktur yang digunakan untuk web server tersebut. Beberapa hal utama yang harus diberikan diantaranya yaitu komposisi dan struktur jaringan, lalu elemen konfigurasi jaringan. Administrasi web server ini terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengaturan baik konfigurasi perangkat lunak, web server, atau isi konten web tersebut.
Di dalam administrasi web server ini dilakukan oleh seorang administrator yang telah ditunjuk oleh manajemen organisasi. Lalu selanjutnya adalah pengamanan sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Didefinisikan dari sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional sehari-hari. Macam-macam gangguan keamanan di sistem informasi. Pertama, pemanipulasian masukan, pergantian program, penggantian secara langsung, pencurian data, sabotase, penyalahgunaan, dan pencurian sumber daya komputasi. Cara pengamanan yaitu menutup atau menonaktifkan servis-servis yang tidak berguna. Nah, salah satu hal yang mungkin tidak disadari dari kita adalah membiarkan keberadaan servis-servis yang kurang penting dalam kondisi terbuka atau aktif yang dapat menjadi celah keamanan pada sistem informasi komputer kita. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita membiarkan servis-servis sistem kita terpasang atau terbuka. Salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan kita tentang servis-servis yang memang telah aktif secara default setelah kita menginstal sistem komputer kita. Hal ini menyebabkan ketakutan kita untuk menonaktifkan servis-servis tersebut, khawatir karena akan ada kerusakan yang akibat tidak aktif servis-servis itu, dan banyak hal lainnya. Bila perlu, coba perhatikan servis yang ada sistem kalian pasti sangat banyak ragamnya, dan kita juga tidak tahu apa-apa fungsi masing-masing servis dan tidak tahu servis mana yang paling penting dan paling kita butuhkan saat ini. Selanjutnya itu mengatur akses kontrol. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini antara lain menggunakan password. Paling tidak, inilah satu hal yang paling mudah kita lakukan untuk mengamankan sistem kita. Lalu selanjutnya adalah firewall. Apa itu firewall? Nah, firewall ini adalah dinding pembatasan atau dinding pelindung kita dari luar dan dalam sistem kita sendiri. Bisa diibaratkan seperti pagar garasi rumah kita atau dinding-dinding kamar kita, yang pada umumnya merupakan cara pengamanan kita dari dalam dan luar rumah. Jadi begini satu PC atau sistem komputer kita atau disebut-sebut istilah host adalah sebuah rumah data-data kita. Artinya firewall itu akan menjadi pagar atau pembatas antara data-data yang akan masuk dan keluar dari sistem kita. Pemantau adanya serangan. Sistem pemantau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau penyusup atau adanya serangan attacking. Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun melalui mekanisme lainnya. Lalu backup secara rutin. Backup merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk menyimpan suatu data pada media lain sehingga suatu waktu data yang tersimpan itu dapat diambil dan dipergunakan kembali untuk kepentingan fungsionalitas yang sama. Seringkali tamu tak diundang atau intruder masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang ditemui. Jika intruder ini masih menjebol sistem dan masuk sebagai super user atau administrator, maka ada
kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas koneksi ketika intruder menjadi super user dan menyerang sistem disebut dengan replay attacking. Apa itu enkripsi? Lalu selanjutnya adalah penggunaan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah dua metode enkripsi yang paling banyak digunakan, yaitu asymmetric enkripsi dan private key atau symmetric encryption. Keduanya sama dalam arti bahwa keduanya memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi data untuk menyembunyikan dari orang lain dan kemudian mendeskripsikan data tersebut dalam rangka untuk mengakses plain text asli, namun mereka berbeda dalam cara mereka menangani langkah antara enkripsi dan deskripsi. Baik, selanjutnya adalah contoh-contoh kasus penyerangan dalam server web dan sistem informasi. Yang pertama adalah info nyeleneh pada kasus KPU 2004. Tahun 2004 jadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai 2 miliar dan digadang-gadang akan susah dihack. Tak disangka pernyataan tersebut justru menantang hacker bernama Sunser dan bernama asli Dani Firmansyah untuk menjebol dan menghack situs tersebut. Awalnya Sunser mencoba meretas dengan melakukan XSS atau cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, Sunser pun mencoba spoofing, yaitu mengalihkan IP website sehingga bisa direbut kendali situsnya. Serangan Sunser sukses dan memungkinkannya melakukan SQL injection atau manipulasi query SQL. Akibatnya, hacker asal Jogja ini bisa memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU. Yang kedua ada prank hacker Indonesia versus Australia. Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia dan mungkin di dunia adalah aksi hacker Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah komunitas Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun bergerak dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara, misalnya Tentara Cyber Indonesia membanjiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs Polisi Federal Australia. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan defacing kepada ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Dan tentara cyber Australia pun tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang dan membuat down berbagai website penting Indonesia seperti situs KPK, PLN, Garda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Terima kasih telah mohon maaf bila ada kekurangan. Lalu selanjutnya ini adalah referensi dari pembuatan presentasi ini.